wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bi hudah min yawmina hadha ila yaumil liqa'illah, amma ba'd. Para sahabat Majlis Ihyaul Qulub yang insyaallah dirahmati oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah SAW, manusia yang paling sempurna. Al-Habib Ali Al-Habsyi, pengarang maulid yang kita baca, Si'tud Durar ini mengatakan, kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ahsanan nasi, paling baiknya manusia, khuluqan secara akhlak, secara sifat, wa khalqo, dan secara fisik. Jadi Rasulullah itu paling baiknya manusia. Bahkan perkataan ini melebihi perkataan ini kurang untuk mensifati Rasulullah. Rasulullah itu bukan paling baiknya manusia, tetapi paling baiknya makhluk ciptaan yang pernah Allah ciptakan. Jadi paling sempurnanya. Makanya ada satu ulama yang mengarang kitab Insanul Kamil, manusia yang paling sempurna. Manusia yang sempurna hanya Rasulullah SAW. Rasulullah itu sempurna, baik dari fisik ataupun sifat. Sedikit saja Rasulullah fisiknya tingginya Rasulullah itu tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Tapi ketika Rasulullah berdampingan dengan orang yang tinggi, Rasulullah akan menyamainya. Ketika Rasulullah berdampingan dengan orang yang agak tinggi, Rasulullah lebih tinggi. Jadi tubuh Rasulullah SAW itu seakan-akan mengikuti kemauan daripada Rasulullah SAW. Jadi kalau Rasulullah mau tinggi, kalau mau agak rendah. Tapi ketika Rasulullah berdampingan dengan orang yang tinggi dan dengan orang yang rendah, Rasulullah akan menyamai orang yang tinggi. Jadi Rasulullah itu sempurna secara fisik. Gantengnya Rasulullah itu tidak bisa disifati. Kalau kita mau mensifati Rasulullah dan mau mengira-ngira ketampanan Rasulullah itu seperti apa, kita bisa lihat Nabi Yusuf. Kita bisa lihat ceritanya Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf keluar dari kamar dan dilihat oleh para wanita yang pada saat itu mereka tengah memegang pisau dan hendak untuk memotong apel, ketika mereka melihat Nabi Yusuf dengan ketampanan Nabi Yusuf yang masih di bawah rata-rata daripada ketampanan Rasulullah SAW, kaget mereka melihat ketampanan Nabi Yusuf. Apa kata mereka? Ma hada bashar in hada illa malakun karim. Ini bukan manusia, kecuali ini adalah malaikatnya Allah. Kenapa? Saking bercahayanya, tampannya wajah Nabi Yusuf. Tidak sampai di situ. Saking kagetnya, saking takjubnya, saking terpesona dengan ketampanan Nabi Yusuf, yang mereka potong bukan apel, akan tetapi yang mereka iris jari-jari mereka. Dan mereka tidak merasakan sakit. Kecuali ketika Nabi Yusuf pergi daripada hadapan mereka. Itu ketampanan Nabi Yusuf. Dan Rasulullah, ketampanan Nabi Muhammad beribu-ribu daripada ketampanannya Nabi Yusuf. Jadi Rasulullah itu sempurna secara fisik. Tapi bukan hanya secara fisik, Rasulullah itu juga sempurna secara akhlak, secara budi pekerti. Ketika Rasulullah dipanggil, ketika Rasulullah itu ada orang yang memanggil, ya Rasulullah misalnya, dan orang itu ada di belakang, Rasulullah itu tidak pernah noleh kepalanya, cuma noleh kepala. Apa? Tidak pernah. Tapi Rasulullah itu menoleh dengan seluruh badannya. Kenapa? Ihtiraman, menghormati orang yang memanggil. Dan kita tidak temukan orang yang seperti itu. Apalagi teman kita. Apa? Paling kayak gitu. Nolehnya kepala. Rasulullah tidak pernah noleh kepala aja, langsung dengan tubuhnya. Itu Rasulullah. Idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Kalau orang yang mengundang itu orang miskin, maka Rasulullah akan selalu menghadirinya bahkan tepat waktu. Itu Rasulullah. Kalau ada bentrok antara undangan orang miskin dan orang kaya, Rasulullah pasti lebih memilih orang yang miskin. Ana abul fuqara, kata Rasulullah. Saya ini ayahnya orang miskin.
Itu Rasulullah. Jadi Rasulullah itu sempurna secara fisik, sempurna secara akhlak. Tidak ada abul miskin ajabahu ijabatan muajjalah. Terus kalau diganggu, Rasulullah itu diganggu, Rasulullah itu tidak pernah membalas dengan gangguan. Pokoknya perfect. Kalau ada kata perfect, itu hanya pantas untuk diucapkan ketika kita mensifati Rasulullah SAW. Seluruh kitab yang memuji baginda Nabi Muhammad dikumpulkan, dijadikan satu kitab. Akan tetapi dengan aslinya rupa ataupun akhlak Rasulullah itu tidak akan pernah menyamai keaslian daripada akhlak dan fisik baginda Nabi Muhammad SAW. Kata satu ulama, Rasulullah tidak pernah ada yang bisa mensifati Rasulullah secara sempurna karena Rasulullah tidak pernah menampakkan wujudnya kepada sahabatnya secara sempurna. Kalau seandainya Rasulullah menampilkan wujudnya secara sempurna, lama taqat a'yununa, kata Al-Habib Alawi, kata Al-Habib Muhammad Al-Maliki, tidak akan mampu mata kita untuk melihat Rasulullah SAW. Tapi dengan kesempurnaan Rasulullah yang mendapatkan insanul kamil, dengan gelarnya Habibullah, kekasihnya Allah, tidak tanggung-tanggung. Rasulullah ini manusia yang paling mulia, makhluk yang paling sempurna. Tapi Rasulullah punya paman yang benci sama Rasulullah. Rasulullah punya tetangga yang selalu mendolimi Rasulullah. Rasulullah punya tetangga, nanti kalau Rasulullah mau keluar dikasih duri. Punya kalangan yang benci dengan Rasulullah. Kita belajar daripada kehidupan Rasulullah untuk membuat orang senang tidak bisa dengan tampan. Untuk membuat orang senang dengan kita tidak bisa dengan memperbaiki rupa. Untuk membuat orang senang kepada kita tidak bisa juga dengan memperbaiki perilaku. Tapi untuk membuat orang senang kepada kita, untuk membuat semua orang senang kepada kita, tidak ada cara melainkan yang bisa kita katakan mustahil. Mustahil. Karena Rasulullah yang sempurna masih punya pembenci, apalagi kita yang jauh dari kata sempurna tidak ingin dibenci, itu mustahil. Mustahil. Makanya ketika ada orang yang benci kepada kita, jangan benci, jangan balas benci. Kenapa? Sadari kita dibandingkan Rasulullah itu siapa? Kalau ada orang yang menghina kita, jangan balas hinaan. Kenapa? Sebenarnya dia hanya ingin membuat engkau sadar bahwasanya engkau ini punya kekurangan. Bahkan kita ini tempatnya kekurangan. Jadi Rasulullah itu semuanya sudah diajari oleh Rasulullah bagaimana kita menghadapi masalah, bagaimana kita menghadapi orang yang benci kepada kita. Intinya kita dibandingkan Rasulullah tidak ada apa-apanya, tapi kita seakan-akan ingin lebih diberlakukan lebih daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Jawabannya mustahil. Jadi itu pesan dari saya, karena kata ulama, ridwan nasi ghayatun la tudrak. Ridhonya manusia, senangnya manusia, semuanya mau dijadikan senang kepada kita tidak mungkin, mustahil. Jadi kesenangan manusia untuk kita gapai itu ghayatun la tudrak, tidak pernah bisa digapai. Jadi maksudnya mustahil. Seakan-akan tempat yang tidak pernah ada orang sampai ke situ. Apa itu tempatnya? Adalah kesenangan semua manusia untuk senang kepada kita. Jadi jangan jangan la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, jangan risau, jangan gelisah, karena semuanya itu adalah takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Pembenci ataupun pemuji, semuanya itu adalah ujian untuk kita. Bahkan lebih senanglah kalian ketika kalian dibenci daripada dipuji, karena hakikatnya orang yang membenci adalah alat Allah Subhanahu wa taala untuk membuat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengoreksi diri kita yang penuh kekurangan. Mungkin ini saja yang bisa Al-Fadhil sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.